Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, teman-teman. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar terkait mulai dari likuidasi persekutuan ya, tapi masih yang model yang sederhana, di mana teman-teman langsung saja mengkonversi dari semua aktiva yang dia tidak berupa non kas itu dikonversi menjadi kas. Kemudian juga kalau dalam proses likuidasi itu teman-teman harus menyelesaikan dulu kewajibannya kepada pihak ketiga, maupun jika kalian juga mempunyai kewajiban ke sesama sekutunya juga harus diselesaikan. Kemudian kalau ada sisa baru dibagikan sesuai dengan rasio yang sudah disepakati. Nah, di pertemuan selanjutnya ini kita masih membahas topik yang sama, yaitu terkait dengan likuidasi. Namun di sini likuidasi yang akan kita bahas itu likuidasinya secara bertahap, teman-teman. Kalau kemarin kan masih yang model sederhana nih. Kalau yang ini bertahap. Jadi nanti pasti kasusnya pun bermacam-macam. Nah, kalau dalam likuidasi secara bertahap ini, pada prinsipnya itu, kalau kemarin kan kita di model yang sederhana itu langsung mengkonversi semuanya ya teman-teman, tanpa harus ada tahap-tahapannya. Nah, kalau yang bertahap ini, misalkan dia melakukan ada di bulan Januari nih, dia ada transaksi, nah itu diselesaikan dulu, kemudian didistribusikan dulu kasnya. Nah, jadi kalau pada prinsipnya kalau yang likuidasi bertahap ini adalah pendistribusian kasnya itu secara bertahap juga, teman-teman, sehingga semua aset yang ada di situ itu dari yang non kas itu semua bisa dikonversi menjadi kas. Kemudian juga sama pada prinsipnya, kewajibannya juga pun selain kewajiban yang kepada sekutu itu harus dibayar juga semuanya, teman-teman. Jadi kalau kalian punya utang usaha, kemudian ada wesel bayar, nah itu wajib dibayarkan juga di likuidasi bertahap. Pada prinsipnya sebenarnya sama dengan likuidasi yang sederhana kemarin. Cuma kalau yang di bertahap ini perbedaannya adalah pendistribusiannya kas itu secara bertahap. Mungkin nanti kasusnya pun ada yang mulai kita melakukan perhitungan setiap bulannya, teman-teman. Namanya juga bertahap. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah ilustrasi. Di sini ada 3 anggota, teman-teman, yaitu ada Dina, Ari, sama Dewi. Nah, mereka itu ingin melakukan likuidasi. Nah, di sini nanti akan disediakan sebuah laporan pada tanggal 31 Desember 2020. Semua kas yang ada di tangan itu kecuali saldo kontingensi, maksudnya sendiri adalah satu saldo kontingensi itu gini. Jadi ada kas yang ditahan, teman-teman. Nah, itu senilai $20.000 yang didistribusikan pada akhir bulan. Nah, kemudian mereka sepakat untuk pembagiannya itu adalah 50% untuk si Tina, Arinya kemudian 30%, dan untuk si Dewinya ini adalah 20%. Nah, ini ilustrasi gambarannya secara umum. Kemudian di sini disediakan gambaran laporan neraca 31 Desember 2020, teman-teman. Di sini ada kas, kemudian teman-teman bisa lihat ada piutang usaha, kemudian juga ada persediaan, ada tanah, ada peralatan, kemudian ada goodwill-nya juga, kemudian ada pinjaman kepada Dewi, kemudian ada utang usaha, kemudian ada wesel bayar, ada modal dari masing-masing dari anggota sekutunya. Ini baru neracanya, laporan keuangan per 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya di sini ada kasus, teman-teman. Kasusnya apa? Kita mulai menyelesaikan, karena ini adalah topiknya likuidasi bertahap, jadi kita harus menyelesaikan dulu per bulannya, teman-teman. Nah, kebetulan di sini di Januari 2021 itu pinjaman kepada Dewi itu dilakukan offset terhadap saldo modalnya, kemudian goodwill dihapus, 200.000 ditagih atas piutang,
kemudian persediaan yang berharga pokok 160.000 dijual seharga 200.000 dolar dan kas didistribusikan. Jadi di sini di bulan Januari itu ada kasus ada pinjaman kepada Dewi itu di offset. Itu yang pertama. Kemudian ada penghapusan goodwill. Terus dia melakukan penagihan 200.000 dolar. Terus kasus berikutnya dia juga menjual persediaan dari yang harganya pokoknya 160 dolar, dia menjual 200.000 dolar. Berarti dia ada untung ya teman-teman. Nah, bagaimana kita membuat jurnalnya terlebih dahulu ini sebelum nanti pada saat pertemuan di kelas nanti saya akan mempraktekkan untuk membuat laporan persekutuannya teman-teman pada saat likuidasi. Nah, sekarang kita mulai dari jurnalnya terlebih dahulu di bulan Januari. Nah, yang pertama yang kita buat itu adalah mencatat tadi kasus yang mengoffset pinjaman terhadap modalnya si Dewi tadi. Nah, di laporan sini kan dia melakukan pinjaman ya kepada Dewi ya di sini. Nah, dia offsetnya 40.000 dolar teman-teman. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya itu berarti modal Dewinya kita catat di debit sebesar 40.000 dolar. Kemudian pinjaman kepada Dewi kita catat di kredit juga sebesar 40.000 dolar. Ini udah selesai ya untuk yang jurnal untuk mengoffset pinjaman terhadap modalnya si Dewi. Nah, kasus yang kedua tadi diminta untuk ini membuat jurnal yang ketika goodwillnya dihapus. Nah, ketika goodwillnya dihapus, bagaimana kita membuat jurnalnya? Tadi goodwill di laporan sini kan sudah ada ya 40.000 dolar. Ternyata ini mau dihapus. Nah, berarti kalau dihapus goodwillnya kita catatnya berpindah di posisi kredit 40.000 dolar dan dia dibebankan ke masing-masing modalnya sekutunya. Sekutunya ada siapa aja? Ada Dina, Ari, Dewi. Nah, 20.000 dolar ini harusnya dalam ribuan ya teman-teman, tapi saya tulis 20 aja. Nah, 20.000 dolar ini dari mana? Dari kesepakatan tadi pembagiannya kan 50 banding 30 banding 20, berarti 40.000 dikalikan 50%-nya berarti 20.000. Kemudian modal Ari tadi 30% ya untuk kesepakatannya, berarti 30% dari 40.000 12.000. Modal Dewinya 20%-nya berarti dari 40.000 8.000. Nah, modal masing-masing sekutunya ini karena dibebankan berarti dia dicatatnya di debit. Kemudian karena penghapusan goodwill maka goodwill kita catat di kredit. Ini untuk jurnal yang penghapusan goodwill, itu untuk yang bulan Januari 2021. Kemudian ada lagi, tadi diminta suruh apa lagi kasusnya. Nah, sekarang dia akan melakukan penagihan piutang. Piutangnya yang bisa ditagih adalah 200.000. Nah, kita lihat bagaimana mencatatnya. Berarti ketika kita menagih piutang maka kita akan mendapatkan kas teman-teman. Maka kasnya kita catat di posisi debit sebesar 200.000. Kemudian karena kita sudah menagih piutang usahanya, berarti piutang usaha kita kan akan berkurang. Berarti kita catat di debit sebesar 200.000. Berarti sudah selesai ya untuk yang membuat jurnal yang mencatat penagihan piutang. Kita lihat lagi. Setelah penagihan piutang, oh dia ternyata akan melakukan penjualan persediaan nih yang harga pokoknya adalah 160.000 dijual seharga 200.000. Berarti dia untung 40.000 ya teman-teman. Nah, bagaimana membuat jurnalnya? Nah, membuat jurnalnya ketika kita menjual persediaan pasti kita akan mendapatkan kas. Tadi dijual harganya 200.000, berarti kita mencatat kasnya di debit sebesar 200.000. Nah, karena dijual persediaannya pasti persediaannya kan akan berkurang. Nah, persediaan berkurang karena dia masuk aset, maka kita mencatatnya di posisi kredit sebesar tadi harga pokoknya yaitu 160.000. Nah, kan tadi harga pokoknya 160.000, dijualnya 200.000, otomatis dia
akan mendapatkan untuk 40.000. Nah, keuntungan 40.000 ini akan didistribusikan ke masing-masing sekutu. Tadi sesuai dengan kesepakatannya. Berarti kita mencatat modal Dina, kita catat di kredit. 20.000 ini dari tadi keuntungannya kan 40.000 dikalikan dengan 50%-nya, berarti 20.000. Terus sama caranya yang modal ARI. Modal ARI ini juga sama. Dia 40.000 keuntungannya dikalikan dengan porsinya 30%. Jadi 12.000. Kemudian modal Dewi juga sama. Kita catat di posisi kredit 20%-nya dari 40.000 yaitu adalah 8.000. Ini untuk yang mencatat penjualan persediaan ketika dia mendapatkan keuntungan sebesar 40.000. 40.000-nya itu didistribusikan ke masing-masing sekutunya. Udah, terus diminta apa lagi tadi kasusnya? Terakhir dia sudah menjual. Nah, yang terakhir yaitu dia akan melakukan pendistribusian kas, teman-teman. Bagaimana caranya atau bagaimana membuat jurnalnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, sebelum dia akan melakukan pendistribusian kas, kita lihat. Ketika kita melakukan likuidasi, yang perlu kita ingat, kita lihat apakah kita memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga atau kepada anggota sekutu kita. Nah, kebetulan di sini kita lihat di laporan sini bahwa mereka masih mempunyai kewajiban untuk membayar ke pihak ketiga, yaitu dalam bentuk utang usaha dan wesel bayar 300.000 dan 200.000, sehingga total kewajiban mereka masih ada 500.000. Nah, maka kita harus membayar dulu. Maka kita membuat jurnal untuk yang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Ketika kita membayar utang usaha, pasti utang usaha kita akan berkurang. Maka kita mencatat utang usaha itu di posisi debit sebesar 300.000. Selain itu tadi ada wesel bayar. Wesel bayar kan juga memiliki saldo normal ada di kredit ya teman-teman. Nah, maka ketika kita membayar, maka juga akan kita catat di posisi debit sebesar 200.000. Membayar pasti kita mengeluarkan apa? Kas kan? Nah, berarti kasnya itu kita catat di kredit sebesar 500.000. Nah, ini sudah ya, kita sudah mencatat pembayaran non sekutu. Berarti sudah menyelesaikan kewajibannya sebelum kita melakukan pendistribusian kasnya. Kemudian kita melakukan apa lagi nih? Kita lihat tadi sudah selesai ya. Tinggal kita membuat jurnal untuk pendistribusian kas kepada si Ari. Kenapa kita membuat pendistribusian kasnya kepada Ari? Karena di sini kita lihat. Nah, di sini ada pinjaman kepada Ari sebesar 20.000, teman-teman. Nah, kita catat berarti ketika kita ini kan berarti akan berkurang ya pinjaman dari Ari, kita catat di debit sebesar 20.000. Nah, awalnya sisa kas ini, kas dari sekutu ini setelah ada transaksi penjualan, kemudian ada kas di saldo awal tadi, itu kalau kita hitung sebenarnya adalah sisanya adalah 140.000 dolar. Tapi kenapa di sini itu kasnya kita mencatatnya adalah 120.000 dolar? Nah, karena di awal tadi pada saat ada ilustrasi tadi bahwa diasumsikan ada saldo kontingensi atau saldo yang ditahan kasnya itu sebesar 20.000 dolar. Berarti kan 140.000 kalau ditahan 20.000 berarti kasnya yang didistribusikan tinggal 120.000. Nah, pinjaman kepada Ari kan 20.000, maka sisanya yang 100.000 ini itu dibebankan kepada si Ari. Nah, maka dia dicatat di debit sebesar 100.000. Nah, itu adalah untuk
penyelesaian kasus yang di bulan Januari, teman-teman. Nah, untuk bulan Januari sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk peristiwa likuidasi yang di bulan Februari, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.